Haleluya. Salam saudaraku yang terkasih. Saya Sastra Marnetarius Gula dari STT Anugerah Misionias Barat. Bersuka cita sekali dan bersyukur bisa menikmati momen yang indah ini atas hari jadi STT Sangkakala yang ke-35. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi STT Sangkakala yang ke-35. Sukses terus dan menjadi berkat. Pada kesempatan ini saya mau memberkati kita lewat kebenaran firman Allah. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sekali buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami terima daripada Allah. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kesempatan yang indah ini Engkau berikan bagi kami untuk bisa merenungkan firman Allah. Kami terus haus, kami terus rindu akan kebenaran firman-Mu. Berkata-kata lewat kami, Engkau berkati jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Bahkan Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau memberkati kita lewat firman Allah dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini saya berikan tema besar bagi kita, yaitu purpose and calling, tujuan dan panggilan. Saudara yang terkasih, saya percaya saudara dan saya memiliki perbedaan panggilan. Saya sebagai mahasiswa, dan saudara mungkin seorang petani yang berhasil, pedagang, sebagai pegawai negeri. Bahkan setiap profesi saudara adalah setiap pengusaha yang besar. Tetapi saya nyatakan bahwa setiap profesi yang diizinkan Tuhan bagi kita merupakan kehendak daripada Tuhan. Kita mendapatkan, bahkan kita diizinkan Tuhan, kita dititipkan Tuhan tugas yang besar ini, semua karena seizin dan pilihan Tuhan bahwa kita mau. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini merupakan sebuah gambaran umat Israel merupakan umat pilihan Allah dari sekian banyak bangsa-bangsa yang lain, dan Israel adalah umat pilihan Allah. Di dalam konteks ini saudara, ada 4 bagian yang merupakan ciri dan gambaran umat Israel, yaitu umat Israel sebagai bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih adalah dikhususkan, tidak semua, artinya dipilih dari setiap banyak orang, dari setiap banyak bangsa, dan dipilih adalah satu-satunya yang merupakan pilihan Allah. Pilihan bukan merupakan menyeluruh, tetapi pilihan adalah sebagian dari sekian banyak. Jadi Israel adalah pilihan satu-satunya Allah yang dipilih Allah menjadi umat kepunyaannya. Saudaraku, yang kedua adalah imamat yang rajani. Imam adalah pelayan yang bermental raja, pelayan yang melayani raja. Saudaraku yang terkasih, kalau zaman dulu Israel datang kepada Tuhan dengan perantaraan imam, sekarang Israel telah ditebus dan dipilih oleh Allah, datang kepada Allah tanpa harus ada imam. Mereka bisa datang sendiri kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, imam yang rajani adalah imam yang bermental raja, bermental penguasa, bahwa saya berkuasa dan saya mampu, saya telah diberi kuasa oleh Allah, sehingga setiap kepemimpinan, setiap tugas dan panggilan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu akan panggilan. Kita tidak perlu mengatakan saya tidak mampu, sebab Tuhan telah memberikan kita panggilan dan memberikan kita kuasa atas segala itu. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus adalah terpisah daripada kegelapan, terpisah daripada noda, terpisah dan dikhususkan dan memang sengaja diperkenankan oleh Allah datang kepada Allah. Yang seterusnya adalah umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah adalah milik Allah sendiri. Yesus Kristus sebagai anak Allah, artinya menghendaki apa yang dikehendaki Allah, dan dengan dia taat kepada Allah, dia dikasihi oleh Allah dan diberikan kuasa yang lebih besar daripada Allah. Saudaraku yang terkasih, beberapa bagian ini adalah gambaran Israel. Dan sekarang supaya kita orang yang percaya kepada Yesus, adalah gambaran kita yang telah ditebus, yang telah lahir baru melalui diri Yesus Kristus. Ini adalah gambaran kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah kepunyaan yang baru, kepunyaan Allah yang telah dipilih dan mempunyai tugas. Apa tugas kita, saudara? Kita harus ketahui bahwa di dalam setiap panggilan ada tugas dan tanggung jawab. Sehingga poin ini adalah identitas dan tanggung jawab. Di dalam konteks ini,
dua poin penting di dalam panggilan. Kita mendapatkan identitas dan kita mempunyai tanggung jawab yang sebesar. Kita mempunyai identitas yang baru, dipanggil oleh Allah dan dipilih, dikuduskan dan umat kepunyaan Allah, imam yang rajani. Itu dari identitas kita. Dan apa tanggung jawab kita? Ada tugas yang harus kita kerjakan, ada tujuan Allah yang harus kita kerjakan. Kita dipilih dari sekian banyak orang karena kita mempunyai keunikan. Yosua dalam kepemimpinan mempunyai keunikan, mempunyai roh kebijaksanaan daripada yang lain. Bukan tidak banyak orang yang lain, bukan tidak ada orang yang lain yang memang harus dipilih, tetapi Yosua satu-satunya yang mempunyai keunikan, mempunyai roh kebijaksanaan, maka dia dipakai oleh Allah. Begitu kita semua, saudara. Kita memiliki keunikan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, yang Tuhan tahu bahwa kita mampu dalam bagian itu. Maka setiap panggilan kita jangan kita sia-siakan. Sekali lagi dua poin penting sekaligus yang terkandung dalam firman Tuhan ini yang harus kita ketahui, bahwa di dalam panggilan ada identitas yang baru. Dan selain identitas, dan seakan kita telah dipilih oleh Allah, dan di dalam pemilihan itu ada sebuah tanggung jawab, ada tugas, ada tujuan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan-perbuatan dari bagaimana perbuatan Allah memanggil kita dari kegelapan menuju terang, itu harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk kita ceritakan kepada banyak orang, sehingga melalui kesaksian kita orang banyak diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya simpulkan bahwa di dalam panggilan ada tujuan, ada identitas yang baru, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sebagai kita yang dipilih dari sekian banyak orang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus bersyukur kepada Allah. Kita harus bertanggung jawab dan taat kepada Allah. Sebagai umat kepunyaan Allah, milik Allah sendiri, kita harus taat dan mendengarkan apa perintah Allah dan melakukan apa kehendaknya. Saya tekankan sekali lagi, sebagai umat yang percaya, kita harus melakukan firman Allah yang mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk itu saya ajak kita untuk sungguh-sungguh menikmati panggilan yang luar biasa yang Tuhan titipkan bagi kita. Dan mari kita sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan. Kita percaya, kita lakukan bagian kita. Soal tanggung jawab Tuhan yang lakukan. Haleluya. Terima kasih, demikian kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu. Semoga firman-Mu bertumbuh, berkembang, dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berdampak dan membawa hormat kemuliaan bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman.